Get ready for the countdown. 3, 2, 1, 0. Shalom anak-anak ibu yang ada di rumah. Apa kabarnya? Ibu harapkan semuanya kabarnya sehat dan luar biasa dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Baiklah anak-anak ibu yang ada di rumah, kali ini adalah pertemuan kita yang pertama pada tahun pembelajaran 2020-2021. Dan ibu ucapkan selamat datang bagi anak didik kami ke kelas 8. Nah, materi yang ibu bawakan masih sama seperti tahun yang lalu, yaitu pendidikan agama Kristen. Nah, bagi anak didik kami anak kelas 8, karena ini adalah hari pertama kita untuk memulai pembelajaran kita, dan kita akan masuk mengenai materi yang pertama, yaitu berbicara mengenai hidup beriman. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita, yaitu tentang hidup beriman, terlebih dahulu kita akan memulai pembelajaran kita ini dan kegiatan kita hari ini dengan doa. Ibu akan pimpin dengan doa, dan ibu harapkan anak didik ibu yang ada di rumah ambil sikap berdoa supaya kita berdoa bersama-sama, dan ibu akan pimpin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan belajar mengenai hidup beriman. Biarlah Tuhan Yesus Engkau membuka hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami Tuhan dapat mengerti akan setiap pelajaran yang kami pelajari pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dari awal pembelajaran kami hingga akhir. Biarlah Tuhan yang memberkati. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi anak-anak ibu yang ada di rumah, jangan sampai lupa persiapkan Alkitabmu, persiapkan buku paketmu, dan juga catatanmu. Nah, bagi anak ibu yang ada di rumah, untuk mengetahui seperti apa hidup beriman, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu arti hidup beriman. Kata iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh. Jadi, arti dari beriman yaitu berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Sedangkan menurut pengertian daripada Alkitab, iman merupakan karunia Allah. Roma 12 ayat 3, timbul karena menanggapi, menerima kebenaran setelah mendengar firman Tuhan, terdapat dalam Roma 10:16-21. Tanpa karunia Allah dan tanggapan manusia, maka tidak akan ada iman dalam hati manusia. Dan menurut Ibrani 11 ayat 1, yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perilaku dan contoh-contoh dari tokoh-tokoh dalam Alkitab mengenai hidup beriman. Yang pertama adalah Saulus, atau yang sering disebut Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19a diceritakan bahwa Saulus menghadap imam besar untuk meminta surat kuasa.
Surat kuasa itu akan ia gunakan untuk ditunjukkan kepada majelis-majelis Yahudi di Damaskus agar ia bisa menangkap orang-orang pengikut Yesus. Saat ia sudah dekat dengan Damaskus, terpancarlah cahaya dari langit. Cahaya itu membuat Saulus menjadi buta, tetapi Tuhan memanfaatkannya dan mengembalikan penglihatannya. Semenjak saat itu Saulus menjadi Paulus. Paulus melayani Tuhan dengan segenap hatinya dan tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Contoh yang kedua, perempuan yang sakit 12 tahun. Dalam kitab Matius 9 ayat 20-22 diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dalam hati perempuan itu ia berkata, "Asalku sama saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus pun berpaling kepadanya dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu, wanita itu pun sembuh. Dan yang ketiga, kita bisa belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Nabi Abraham. Dalam kitab Kejadian 22 ayat 1-12 diceritakan bahwa Allah meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, untuk dijadikan korban persembahan kepada Allah. Semua itu dilakukan Allah untuk menguji kepercayaannya. Saat Abraham dan Ishak telah sampai di tempat yang diberitahukan Allah, Abraham mengikat Ishak di atas mezbah. Saat Abraham hendak menyembelih Ishak, malaikat Tuhan memanggilnya dan berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Dari contoh tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, kita bisa simpulkan bahwa perilaku hidup beriman adalah ciri-ciri orang yang memelihara iman. Yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Kita bisa lihat dalam Daniel 1 ayat 8 berbicara mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman bahwa pembuangan yang dialaminya memiliki dimensi pengajaran sehingga mereka peka dan bagaimana seharusnya mengambil sikap. Yang kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Konteks hidup Daniel dan kawan-kawan di tengah lingkungan pluralistik mirip dengan konteks Indonesia yang majemuk. Namun Daniel yang beriman tidak menjadikannya langsung menolak semua norma sosial masyarakat. Yang ketiga, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Sebagai ciptaannya, manusia memiliki keterbatasan. Yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan Alkitab. Yang kelima, tetap setia apapun keadaannya. Orang beriman tetap setia dan percaya pada Tuhan dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Yang keenam, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Yang menjadi kesimpulan daripada materi kita hari ini yaitu baiklah anak didik ibu, demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk mengakhiri materi pembelajaran kita hari ini, kembali kita tutup dengan doa. Bagi anak-anak ibu yang ada di rumah, tetap ambil sikap berdoa supaya kita mengakhiri pembelajaran kita dan akan ibu pimpin kembali. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh mengenal Engkau dalam kasih dan kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bantu kami agar terus memelihara iman kepadamu, agar kami selalu teguh dalam iman dan percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sebagai remaja, kami menghadapi berbagai tantangan dan godaan.
itu, kami mohon agar Tuhan menguatkan kami, agar kami mampu memeliharanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini materi pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus